Bab 1158. Menelan bola naga semu. Iblis api, racun api itu benar-benar membentuk jiwa. Tubuh Lilia Leng terkejut, sekaligus kaget. Dia akhirnya mengerti, mengapa Erik Kin harus menunggu, sampai penatua ketiga hampir terbakar hangus, dan tidak bertindak. Apakah Erik Kin telah menyadari keberadaan roh jahat ini sejak lama? Tapi ini luar biasa. Kamu akhirnya keluar. Menghadapi iblis api, Erik Kin tersenyum ringan, dan dia tiba-tiba menepuk tanah. Suara gemuruh. Bumi bergetar sebentar, dan serangkaian pola biru redup, berpusat pada Erik Kin, terus menyebar, dan dalam sekejap mata, seluruh ruangan ditutupi dengan serangkaian pola cahaya misterius. Setelah itu, cahaya biru redup menyebar ke langit, menutupi seluruh ruangan. Iblis api awalnya ingin kembali ke tubuh penatua ketiga, tetapi ketika dia disentuh oleh cahaya ini, dia tiba-tiba berteriak, seolah-olah telah menghadapi iblis jahat, dipukuli dan terbang lebih jauh. Formasi, kamu telah membentuk formasi besar di sini. Lilia Leng kembali terkejut. Erik Kin tinggal di sini selama 3 jam, ternyata telah membentuk susunan yang sangat besar seperti formasi langit berbintang. Di dalam formasi ini, terdapat gelombang dan aura misterius, yang membentuk tirai tipis, untuk melindungi penatua ketiga, sehingga iblis api tidak dapat kembali ke tubuhnya. Dan sekalian, juga membuat iblis api tidak dapat melarikan diri, dan sepenuhnya disegel di ruang ini. Tapi iblis api memiliki kesadaran spiritual, ketika dia menyadari bahwa tidak ada jalan bolak-balik, dia sama sekali tidak mengamuk dengan bodoh, tetapi berteriak dengan keras, dan bergegas menuju formasi. Dia memiliki firasat, bahwa selama formasi tersebut rusak, maka dia dapat kembali ke lingkungan yang nyaman itu lagi. Erik Kin, aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Di samping, tetua hitam terus-menerus mencibir. Iblis api ini sudah lama berada di tubuh penatua ketiga, menyerap kultivasinya sepanjang hari, dan kini bisa meminjam reiki penatua ketiga, yang penuh dengan kekuatan bertarung fase distraksi. Jika tidak bisa menghadapi iblis api, maka semua upaya Erik Kin sebelumnya akan sia-sia. Menghadapi iblis api yang melompat ke arah pola formasi, Erik Kin berteleport, dan menghampiri iblis api. Bang bang bang. Dia melakukan beberapa pukulan, dan cahaya keemasan bersinar, seluruh tubuh gemetar karena dipukul, dan terus terbang mundur. Meraung. Menghadapi manusia yang penuh kebencian dan menghalanginya, iblis api meraung, dan menunjukkan kemampuannya. Api di sekujur tubuhnya mengalir deras seperti banjir yang membumbung tinggi, langsung menuju ke arah Erik Kin, dan ingin mengubahnya menjadi abu. Dengan suara ledakan, dalam sekejap mata, Erik Kin ditelan oleh api, dan sosoknya benar-benar menghilang. Wajah Lilia Leng menjadi pucat, dan tangannya mengepal dengan gugup. Kekuatan api ini, bahkan melalui formasi, dia masih dapat merasakan kekuatan yang kuat, meskipun dia tertelan, sulit untuk melepaskan diri. Tetua hitam tersenyum senang, dan terlihat sombong di wajahnya. Setelah menutupi Erik Kin dengan api, iblis api melewati Erik Kin, dan bergerak menuju formasi lagi, tetapi tiba-tiba, ada getaran di lautan api. Pancaran cahaya biru redup terbang keluar, menembus tubuh iblis api, dan membantingnya ke tanah. Terdengar suara terjatuh, iblis api jatuh ke tanah, dan saat dia berusaha untuk bangkit. Sut, sat, sut. Setelah itu, beberapa pancaran cahaya, seperti anak panah tajam, menancapkan seluruh bagian tubuh iblis api ke tanah, tanpa bisa bergerak sedikitpun. Iblis api meraung, mencoba terus-menerus, tapi sia-sia, malah dengan beberapa sentuhan cahaya biru yang redup, api biru menyala, membuat iblis api menjerit kesakitan. Ini adalah api langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, tetua hitam tidak bisa tertawa lagi. Dia melihat jurus api biru dengan seksama,
lalu menatap Eric Kin dengan tajam, matanya penuh warna berbeda. Eric Kin kemudian berjalan keluar dari lautan api, dan menyimpan busur besar itu. Dengan satu gerakan kaki, dia muncul di samping iblis api. Memutar telapak tangannya, sebuah bola yang terang muncul di telapak tangannya. Itu adalah bola naga semu, yang diambil Eric Kin sebelum membunuh naga sisik. Terimalah. Eric Kin memegang benda ini di tangannya, dan mendesaknya dengan Reiki. Tiba-tiba Reiki di dalam bola naga semu bersirkulasi api, dan membentuk pusaran. Dengan lonjakan kekuatan hisap yang besar, menyeret api di tubuh iblis api, dan terus menyatu menuju bola naga semu. Naga sisik awalnya menggunakan bola naga semu untuk menyimpan api hitam. Sekarang api hitam telah dimurnikan oleh Eric Kin, dan bagian dalam bola naga semu kosong, jadi digunakan untuk menampung api di tubuh iblis api. Teriakan iblis api semakin keras, dia menyaksikan sendiri api yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dibawa pergi oleh Eric Kin, tetapi tubuhnya tertancap oleh panah jurus api biru, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perlawanan. Lambat laun, iblis api berhenti berteriak, dan nyala api di tubuhnya ditelan habis oleh bola naga semu. Eric Kin menjentikkan jubah lengan bajunya, panah biru redup itu berubah menjadi api, dan dalam sekejap mata, jejak terakhir dari iblis api itu terbakar habis. Setelah itu, Eric Kin mengangkat tangannya untuk menghentikan jalannya formasi, dan memasukkan bola naga semu ke dalam penyimpanan. Bertambah satu taktik lagi. Eric Kin merasa cukup puas. Saat ini bola naga semu sudah penuh dengan sinar merah, cahaya merah mengalir, dan suhunya sangat tinggi. Selama bertahun-tahun iblis api telah mengumpulkan Reiki dari tubuh Penatua ketiga, dan kekuatan api hasil transformasi, semuanya telah diserap ke dalam bola ini. Dengan begini, selama Eric Kin meledakkan keluar benda ini, bisa langsung melepaskan serangan fase distraksi tingkat 1, dan semuanya nyala api ini sudah menjadi sebuah jurus api. Jika musuh tidak waspada maka fase distraksi tingkat 3, juga bakal malu menerima serangan ini. Setelah melakukan ini, dahi Eric Kin juga sedikit berkeringat, dan menarik napas dalam-dalam. Di satu sisi memurnikan iblis api, di satu sisi sekaligus mengontrol formasi, membagi konsentrasi, jelas tidak semudah yang terlihat. Sudah berakhir. Lilia Leng menatap Eric Kin, dengan ekspresi yang sangat rumit. Baru saja Eric Kin memberinya terlalu banyak keterkejutan. Pemurnian obat, membuat formasi, menahan api, dan menghancurkan iblis api. Meskipun sebagai orang luar, setiap langkah yang dilakukan Eric Kin nampaknya cukup mudah, namun pada kenyataannya, setiap bagian adalah taktik yang tidak dapat dilakukan oleh banyak kultivator. Memiliki taktik yang sangat kuat untuk memurnikan obat, mampu membuat formasi besar berpangkat tinggi ini, mempunyai jurus api, dan mampu melawan fase distraksi iblis api. Ini semua tidak mudah, dan Eric Kin seorang diri melakukan itu. Penatua ketiga telah menderita penyakit jiwa hantu dan racun api selama bertahun-tahun, sudah mengunjungi dokter terkenal di mana-mana, tetapi tidak sembuh-sembuh. Dan Eric Kin baru berada di sini selama lebih dari 10 hari, telah sepenuhnya menyelesaikan masalahnya, bahkan telah menghilangkan masalah itu selamanya. Hal ini tidak hanya menyelamatkan Penatua ketiga, tetapi juga secara tidak langsung menyelamatkan Sekte Huoyu. Saat ini Lilia Leng merasa seperti mimpi, masalah yang dirinya khawatirkan selama bertahun-tahun, sudah terselesaikan seperti ini. Dia tiba-tiba sedikit menyesalinya, dan salah menilai Eric Kin. Memurnikan obat, formasi, bahkan kultivasinya semuanya sangat kuat, dan dia masih sangat muda. Orang seperti itu, benar-benar tidak memiliki latar belakang, atau dirinya yang menyelidikinya dengan tidak cukup teliti, sehingga tidak menemukan poin utamanya. Selain itu, bahkan jika Eric Kin benar-benar seorang pembudidaya acak tanpa akar, tingkat kekuatan bakat semacam ini pasti sangat langka di seluruh benua.
Ini membuat wajah Lilia Leng memerah dan merasa sangat malu. Dia menatap Erikin dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan melonjak di matanya. Iblis api telah dihilangkan, penatua ketiga telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Aku sudah sembuh sekarang. Dia membuka matanya, melihat tangannya, suaranya gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia dalam keadaan sangat malu dan terluka, tapi rasa lega datang dari dalam keluar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.